Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan cerita tentang kejadian aneh yang dialami seseorang yang masuk ke perkampungan goib. Simak video hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cerita seorang bapak yang tersesat di alam goib. Cerita bermula dari seorang paruhbaya hendak pergi berburu. Pada siang hari jam 13.15 sebut saja namanya Pak Paijo. Pak Paijo berburu dengan membawa senapan angin. Berangkat dengan mengendarai gerobak sapi, sambil mencari rumput untuk pakan ternak. Sesampainya di ladang, Pak Paijo mencari rumput terlebih dahulu. Setelah selesai mencari rumput, Pak Paijo bersiap untuk berburu. Pak Paijo mempersiapkan segala sesuatu untuk perburuan. Dengan berjalannya waktu mulai sore sedangkan hasil buruan masih belum memuaskan, Pak Paijo melanjutkan perburuan, hingga mau menjelang waktu maghrib Pak Paijo sangat senang karena menemukan banyak hewan buruan berkeliaran. Kaki pun melangkah dengan semangatnya, hingga tak sadar bahwa ia sudah memasuki alam goib. Berjalannya waktu, seiring Pak Paijo berburu dan tidak menyadari bahwa dirinya sudah tidak berada di alam manusia. Keluarga di rumah pun mulai cemas, karena sudah begitu larut malam, Pak Paijo belum juga pulang. Akhirnya anaknya menyusulnya, namun sesampainya di sana, anak Pak Paijo kebingungan dengan tidak adanya Pak Paijo, yang ada hanya seekor sapi yang ketakutan akan gelapnya malam. Anak Pak Paijo memanggil-manggil, tak tidak ada seorang pun yang menyahuti panggilannya. Bulu kuduk pun mulai berdiri, dengan hati yang kacau, anak Pak Paijo sebut saja Randy, pulang dengan hati yang ketakutan. Pihak keluarga yang sudah cemas menunggu, akhirnya terdengar bunyi suara lonceng sapi dari kejauhan. Keluntung-keluntung-keluntung. Hati terasa lega. Tapi tidak dengan anak yang menyusul, dengan hati yang kacau. Sesampainya di rumah, istri Pak Paijo bertanya, "Mana Bapak?" Dengan hati yang bingung, anak Pak Paijo pun lantas bergegas mencari bantuan warga untuk membantu mencari bapaknya. Warga dan pihak keluarga bergegas mencari bersama-sama, dengan alat penerangan apa adanya. Sesampainya di ladang warga berpencar untuk mencari Pak Paijo. Dari sudut ke sudut, hingga pertemuan di titik yang sudah ditentukan, tapi tidak juga kunjung ketemu. Warga berpikir ini tidak sewajarnya, karena seluruh tempat sudah diobrak-abrik. Akhirnya salah satu warga berinisiatif untuk mencari bantuan dari spiritual. Sambil menunggu bantuan susulan, pencarian pun mulai dilakukan ulang, tapi tidak juga menemukan hasil. Setelah Ustadz tiba di lokasi, dengan komat kamit mulutnya membaca doa, pencarian pun dilakukan lagi dengan arahan Ustadz, orang pintar. Pada jam 01 dini hari, dengan terkejutnya salah satu dari warga yang melihat Pak Paijo sedang berdiri, seperti sedang ngobrol dengan seseorang. Tidak jauh dari tempat ia di mana menaruh gerobak sapinya. Warga pun teriak memanggil anaknya. Kemudian anaknya pun lari kemudian memeluk sang bapak. Sang bapak pun tiba-tiba lemas seperti tidak ada kekuatan. Warga pun berbondong-bondong menggotong Pak Paijo menuju rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Paijo diobati, karena tidak sadarkan diri. Warga pun menunggu Pak Paijo hingga sadar. Tidak lama kemudian, Pak Paijo sadar dan merasa kebingungan. "Aku di mana?" tanya Pak Paijo. "Di rumah Pak," jawab istrinya. "Di rumah siapa ini?" tanya Pak Paijo. "Ya rumah Bapak," jawab anaknya sambil meneteskan air mata. Pak Paijo terdiam sejenak. Setelah ingatannya pulih, Pak Paijo lantas menceritakan kejadian malam itu. Pak Paijo merasa dirinya berjalan di perkampungan yang padat penduduk. Pak Paijo pun sempat disuruh mampir dari salah satu warga kampung di sana, tapi Pak Paijo tidak mau.
Karena Pak Paijo merasakan keanehan di kampung tersebut, hingga Pak Paijo terus menyusuri jalanan, tapi Pak Paijo merasa hanya berputar-putar di kampung tersebut. Hingga akhirnya Pak Paijo kelelahan, dan bingung harus bagaimana. Setiap warga kampung di situ sorot matanya selalu menatap tajam ke arah Pak Paijo. Pak Paijo ketakutan. Yang ada di pikirannya bagaimana aku pulang. Kenapa aku ada di sini? Pak Paijo pun tak berdaya, lemas rasanya badan, seperti tidak ada tenaga, hingga akhirnya Pak Paijo pasrah. Setelah beberapa jam di alam yang berbeda, tiba-tiba Pak Paijo melihat para warga mencari Pak Paijo. Pak Paijo teriak memanggil-manggil, tapi tak ada satupun yang melihatnya. Akhirnya setelah sekian lama, Pak Paijo bisa terlihat atas bantuan Pak Ustadz. Akhirnya Pak Paijo bisa berkumpul bersama keluarganya kembali. Inilah kisah Pak Paijo nama samaran, yang hilang di alam goib, tapi masih bisa ditemukan, berbeda nasib dengan kisah sebelumnya. Kita bisa ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari kisah ini. Jangan lupa jika kita berada di tempat manapun jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.